Izin perkenalkan, nama saya Muhammad Yamanuddin. Saya selaku tenaga pengamanan dan selaku tour guiding di Rumah Pengasing Bung Karno. Jadi saya kerja di sini dari tahun 1997, jadi lebih kurang waktu 24 tahun untuk mengabdi di kantor Balai Pelestarian Kebudayaan wilayah Bengkulu dan Lampung. Selamat datang dalam perjalanan mengungkap sejarah tersembunyi dari rumah yang menjadi saksi bisu perjuangan seorang proklamator. Di balik dinding-dinding ini tersimpan cerita yang jarang diketahui banyak orang. Inilah rumah Bung Karno, tempat lahirnya gagasan besar dan peristiwa penting yang membentuk sejarah bangsa. Mari kita telusuri jejak langkah sang pemimpin dan menyelami kisah-kisah yang belum pernah terungkap sebelumnya. Jadi untuk sejarah Rumah Pengasingan Bung Karno ini, jadi sebelum ditempati Bung Karno, ini salah satu rumah saudagar Tionghoa. Jadi dibangun pada tahun 1918. Jadi Bung Karno menempatin dari tahun 1938 sampai 42. Jadi lebih kurun waktu 4 tahun Bung Karno di rumah ini. Nah, untuk rumah ini sangat bersejarah lah jatuhnya. Jadi ditempati Bung Karno selama 4 tahun. Dan juga kalau saya kaji untuk kota Bengkulu termasuk berperan untuk kemerdekaan RI kita. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena di mana lagi Bung Karno merintis kemerdekaan kalau nggak di rumah ini. Nah, untuk rumah ini juga termasuk udah mengalami 4 kali perenovasian. Di renovasi pertama itu pada tahun 1984, langsung dijadikan objek wisata di tahun 1985 dan langsung diresmikan oleh Menteri Kebudayaan yang bernama Menteri Puatasan. Di balik pintu rumah ini, berbagai tokoh penting dalam sejarah Indonesia pernah singgah dan berbagi pemikiran. Rumah Bung Karno menjadi saksi bisu pertemuan bersejarah dengan tokoh-tokoh besar. Jadi kalau tokoh penting yang berkunjung ke rumah ini salah satunya ayahnya Pamawati yang bernama Pak Asandin, dan juga ada salah satu lagi yang bernama Pak Abdul Manap, Pak Bastiar. Karena Bung Karno sehari-harinya di kota Bengkulu ini, dia ditunjuk sebagai ketua organisasi Muhammadiyah di kota Bengkulu. Jadi banyaklah tokoh-tokoh yang bermain di rumah ini. Salah satunya itu tadi ada ayahnya Pamawati tadi. Rumah ini bukan sekedar tempat tinggal, melainkan pusat dari banyak peristiwa penting yang membentuk sejarah Indonesia, terutama kota Bengkulu. Kalau peristiwa penting, jadi Bung Karno kan sifatnya kan diasingkan. Jadi diasingkan ini dari pihak tokoh pemerintah Belanda. Nah, dia diasingkan ini dengan tujuan Bung Karno ini tidak melakukan aktivitas politik lah jadinya kan. Jadi kalau untuk yang masalah yang penting ini, karena disinilah Bung Karno merintis kemerdekaan atau kemerdekaan RI kita di kota Bengkulu atau di rumah ini. Salah satunya Bung Karno di sini yang sangat penting, dia mengumpulkan pemuda-pemudi untuk bermain di rumah ini. Salah satunya Bung Karno mendirikan grup teater yang dinamakan Tonil Monte Carlo dan juga mengajar badminton. Dan juga salah satu juga dia mengajar di sekolahan di kota Bengkulu ini yang namanya Sekolahan Muhammadiyah atau sekarang diganti namanya SD 4 Muhammadiyah di belakang Benteng Marpuru. Itu yang sangat pentingnya. Jadi Bung Karno diasingkan di Bengkulu ini. Jadi kan sebelum di kota Bengkulu, jadi Bung Karno sempat di kota ND atau di NTT. Jadi Bung Karno di sana termasuk mengalami sakit malaria. Jadi sama pihak tokoh-tokoh di sana dipilihlah tempat yang lebih layak untuk diasingkan. Ternyata pada saat itu kota Bengkulu yang dipilih. Nah, kalau dikaji pada saat itu kota Bengkulu termasuk bukan kota yang lebih layak. Nah, dia termasuk kota yang rawan malaria dan juga akses kendaraan juga termasuk belum ada. Nah, dengan tujuan Bung Karno diasingkan ini supaya Bung Karno dijauhkan dari tokoh-tokoh pihak pemerintahan. Salah satunya sama Pak Bastiar, sama Pak Bung Hatta, sama Pak Kyai Agus Salim. Jadi mereka dijauhkan dari tokoh-tokoh. Nah, supaya politik Bung Karno tidak berkembang. Jadi diasingkan, dipilihlah kota Bengkulu supaya Bung Karno untuk tidak melakukan aktivitas politiknya aja. Dalam upaya melestarikan warisan sejarah yang tak ternilai, Rumah Pengasingan Bung Karno kini dirawat dan dijaga dengan seksama. Dibantu oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Balai Pelestarian Kebudayaan Bengkulu. Proses pemeliharaan ini dilakukan dengan teliti dan penuh dedikasi. Jadi sekarang, jadi untuk perawatan, alhamdulillah kita untuk sekarang udah termasuk 2 tahun ini. Jadi kita dibantu termasuk oleh Kementerian Kemendikbud dari pusat langsung untuk perawatan. Jadi di Bengkulu kita ada kantornya yang bernama kantor BPK Balai Pelestarian Kebudayaan. Kalau dulu kita masih gabung sama pihak
Jambi yang dinamakan Kantor Balai Pelestarian Purbakala. Kalau sekarang udah diganti. Nah, jadi untuk perawatan segala macam itu dipertahankan dari pusat, dananya juga dikucur dari pusat untuk perawatan. Jadi Bung Karno diasingkan di Kota Bengkulu dari tahun 1938 sampai 1942. Jadi lebih kurun waktu 4 tahun di rumah ini. Nah, dalam waktu jangka 4 tahun ini, termasuk Bung Karno termasuk ditemani oleh keluarga, yaitu istri kedua Bung Karno yang bernama Ibu Inggit Kernasi, beserta anak angkat Bung Karno yang bernama Ratna Juami dan Soekarti. Nah, kenal sama Ibu Pemawati juga termasuk di rumah ini. Karena salah satunya Pemawati berteman sama anak angkat Bung Karno yang bernama Ratna Juami dan Soekarti. Jadi di tahun 38 sampai 42 Bung Karno tiba di Kota Bengkulu ini, diasingkan di Kota Bengkulu. Setiap di rumah ini dipertahankan agar tetap seperti aslinya, agar generasi mendatang dapat merasakan dan memahami jejak sejarah yang tertinggal di sini. Kalau tantangan ya kita namanya kan pelayanan publik, jadi tempat wisata atau kunjungan, jadi banyaklah kan tantangan. Tantangan kita sama pengunjung biasanya, sama lokasi atau kantor kita nggak ada tantangan. Jadi yang namanya pengunjung kita kan wataknya kan berbeda-beda, masalah bayar tiket masuk, sedangkan tiket masuk kita ngomong kita lebih jelas, kita menggunakan QRIS dan juga setoran kita bukan ke pemerintah daerah, ke pusat langsung, yaitu melalui MCB, Museum Cagar Budaya. Jadi banyaklah pengunjung yang mengomel segala macam, jadi ditantangan kan, katanya kok masuk rumah Bung Karno mahal. Kalau saya bilang itu nggak mahal, hanya 5.000 untuk dewasa, anak-anak 5.000. Jadi duit yang disetor ke pusat, alhamdulillah itu kembali ke lapangan untuk perawatan.